Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Putra Garden Bali Tanaman Hias. Pada kesempatan kali ini, Putra Garden Bali akan membagikan informasi kepada teman-teman semuanya tentang salah satu tanaman yang dipercaya mendatangkan rezeki. Percaya? Tanaman apa itu? Bambu hoki, teman-teman. Oke, kita akan berikan informasi kebenaran tentang mitos tanaman hias bambu rezeki. Apakah memang benar tanaman itu bisa mendatangkan rezeki, atau mungkin ada filosofi lain, mungkin ada feng shui lain terkait dengan tanaman bambu rezeki itu. Putra Garden Bali akan bahas untuk teman-teman sahabat hijau semuanya. Oke, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang tanaman hias, tips tanaman hias, info tanaman hias, dan manfaat tanaman hias untuk teman-teman sahabat hijau semuanya. Oke, sahabat hijau semuanya, kita akan lanjut dulu. Baik sobat hijau semuanya, jadi setelah yang di slide yang kita tayangkan di sebelumnya tadi sobat hijau, jadi tanaman bambu hoki ini adalah tanaman yang bukan merupakan pure spesies bambu, karena hanya bentuknya saja yang merupai seperti bambu ya sobat hijau semuanya. Jadi tanaman bambu hoki ini atau bambu rezeki ini atau laki bambu dalam searching Google untuk internasionalnya, itu adalah jenis tanaman Dracaena sanderiana yang berasal dari daerah Afrika, sobat hijau semuanya. Jadi jangan salah kaprah bahwa tanaman bambu hoki ini adalah memang pure jenis dari genus tanaman bambu. Bukan teman-teman, sobat hijau semuanya. Jadi agar teman-teman sobat hijau tidak salah kaprah, tanaman Dracaena bambu hoki ini adalah jenis dengan nama latin Dracaena sanderiana yang berasal dari Afrika. Oke. Jadi teman-teman semuanya, kita akan lanjut ke pembahasan tentang mitos tanaman hias bambu hoki ini. Baik sobat hijau semuanya, kita lanjut lagi karena tadi ada telepon masuk dan kebetulan kita menggunakan perekamannya menggunakan HP. Jadi begini, jadi tanaman bambu hoki ini sobat hijau semuanya, kalau kita lihat secara feng shui memang benar tanaman ini dikatakan mampu mendatangkan rezeki. Karena apa? Karena secara logika feng shui-nya, tanaman ini mampu menetralisir aura negatif yang datang. Jadi setiap orang itu memiliki aura positif dan aura negatif. Nah, apabila kita memiliki tempat usaha, sobat hijau semuanya, orang yang datang ke tempat usaha kita itu memiliki aura positif, ada yang membawa aura positif, ada yang membawa aura negatif, seperti itu. Jadi bambu hoki ini bermanfaat secara feng shui untuk menetralisir aura negatif yang dibawa oleh pengunjung toko atau orang yang datang ke toko maupun ke rumah kita dengan membawa aura negatif. Mungkin dia habis bertengkar dengan istrinya atau mungkin habis dimarahi oleh bosnya di kantor. Jadi dia membawa aura negatif sehingga begitu dia datang ke toko kita atau ke rumah kita atau ke tempat usaha kita, bambu hoki ini menetralisir aura negatif itu. Sobat hijau semuanya, itu secara feng shui. Kalau kita analogikan, kalau kita logikakan, jadi karena bentuknya yang imut, yang mungil, yang lucu, jadi begitu ada orang yang datang ke rumah kita, kita biasanya meletakkan tanaman bambu hoki ini di depan teras rumah kita, di meja tamu. Nah itu jadi begitu ada orang yang datang,
dengan muka yang cemberut karena membawa aura negatif tadi, melihat tanaman yang lucu dan imut ini menjadi tersenyum. Nah begitu, jadi yang awalnya dia membawa perasaan kesal, perasaan marah, itu menjadi tersenyum karena melihat tanaman yang kecil, lucu, apalagi yang ditata sedemikian rupa seperti ini dengan bentuk yang sangat lucu, jadi itu memberikan refresh di pikirannya dia untuk tersenyum. Itu jadi aura negatifnya hilang. Itu maksud daripada Feng Shui itu kalau kita analogikan. Yang kedua, tanaman bambu hoki ini memiliki fungsi sama seperti tanaman Sansevieria atau lidah mertua teman-teman sobat hijau semuanya. Jadi kalau daunnya sudah rimbun, itu bermanfaat sekali untuk menyerap nikotin, menyerap udara kotor atau CO2 yang berada di sekitaran tanaman bambu hoki ini. Jadi mungkin nanti kita akan share tanaman yang daunnya sudah agak rimbun. Nah seperti ini misalnya sobat hijau semuanya. Ini adalah tanaman bambu hoki yang daunnya mana sudah mulai tumbuh ya. Jadi kalau daunnya itu sudah agak rimbun sobat hijau semuanya, dia bermanfaat untuk menyerap asap rokok, dia menyerap bau-bau tidak sedap yang ada di sekitarnya, dia menyerap CO2, udara kotor, debu begitu, sehingga itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita dalam hal kesehatan. Sehingga apabila kita sudah sehat, nah ini apabila kita sudah sehat, kita akan fokus dalam bekerja, sehingga kita bisa lebih tekun bekerja, bisa lebih semangat bekerja, dan otomatis akan mendatangkan cuan atau mendatangkan hasil dan mendatangkan rezeki. Itu dia sobat hijau semuanya ya. Jadi yang pertama tadi, karena bentuknya yang lucu, mungil dan imut, dia bisa membawa orang yang datang itu melihat ini, tanaman ini, oh kok lucu, kok bagus. Nah itu kan membuat orang tersenyum, jadi menghilangkan aura negatif, pikiran-pikiran emosi yang ada di dalam pikiran pengunjung toko atau tamu yang berkunjung ke rumah kita. Dan yang kedua, dia menetralkan debu-debu, dia menetralkan bau-bau asap rokok. Mungkin ada teman kita yang datang berkunjung ke toko atau yang datang berkunjung ke rumah itu merokok, itu bisa menetralkan, menyerap nikotin yang terkandung di dalam rokok itu. Termasuk saya sendiri merokok itu, sobat hijau semuanya. Dan dia bisa menyerap debu yang ada di meja atau di sekitar lingkungan ini, sehingga udara yang ada di sekitaran rumah kita itu bersih, sobat hijau semuanya, sehingga kita sehat. Dan karena kita sehat, kita bisa bekerja dengan maksimal sehingga mendatangkan cuan atau mendatangkan hasil yang lebih lagi. Itu ya. Jadi sobat hijau semuanya, makanya kita sarankan di Feng Shui itu meletakkan tanaman bambu hoki ini di teras depan rumah. Terus kita meletakkan ini di ruang tamu, kita meletakkan bambu hoki ini di depan kamar mandi atau di dalam kamar mandi. Karena apa? Karena kamar mandi terkadang juga kan, mungkin kita punya anak-anak, dia kencing, dia buang air kecil, dia lupa siram-siram. Nah bambu hoki ini memiliki fungsi untuk menyerap bau-bau tersebut, sobat hijau semuanya. Sehingga yang kita pulang dari kerja itu capek, misalnya ada sobat hijau memiliki suami atau istri pulang kerja capek, sampai di rumah mau mandi, terus bau kamar mandinya jelek, tapi karena sudah ada bambu hoki ini, bau tidak sedap yang ada di sekitaran rumah itu ternetralisir oleh bambu hoki ini. Begitu sobat hijau semuanya. Jadi jangan salah kaprah tentang tanaman hias bambu hoki ini. Jadi teman-teman nanti membeli tanaman bambu hoki ini, meletakkan di rumah sebagai dekorasi rumah, dan ternyata teman-teman malas-malasan bekerja, itu tidak akan mendatangkan rezeki. Itu sobat hijau semuanya. Jadi sekian dulu penjelasan singkat dari saya Agung dari Putra Garden Bali. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat hijau semuanya. Jadi Feng Shui ini benar adanya untuk menetralisir aura negatif yang ada di dalam rumah atau tempat usaha kita. Kalau kita analogikan, seperti itulah dia. Jadi tanaman-tanaman yang mendatangkan hoki itu adalah tanaman-tanaman yang membawa manfaat baik bagi tempat usaha atau rumah kita. Oke sobat hijau semuanya, jadi sekian penjelasan dulu dari Putra Garden Bali. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat hijau semuanya. Jadi bagi sobat hijau yang ingin memiliki tanaman hias bambu hoki ini, bisa langsung datang ke Putra Garden Bali atau bisa klik langsung di WA. Karena untuk tanaman hias bambu hoki ini dengan harga yang termurah dan terjangkau di Denpasar Bali adalah di Putra Garden Bali. Bisa dibuktikan sobat hijau semuanya. Oke sobat hijau, terima kasih sudah menonton konten ini sampai habis. Bagi teman-teman atau sobat hijau yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar tanaman hias, tip tanaman hias dan manfaat tanaman hias. Oke sobat hijau semuanya, sekian dulu dari Putra Garden Bali. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu, dan sampai ketemu di konten selanjutnya.